Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mudah-mudahan di pertemuan kita yang ke-6 ini Allah memudahkan saya untuk menyampaikan dan teman-teman juga dimudahkan Allah untuk memahami dan bisa mempraktekkan untuk usahanya dan dirinya masing-masing. Syukur. Amin. Baik, seperti biasa, 3 orang boleh berbagi. Yuk. Yang mau berbagi silakan di unmute. Tentang modul 6 ini ya. Kemarin Mbak Fad pengen yang modul 5. Boleh nanti kita lihat beliaunya siap jam berapa. Sekarang yang untuk modul 6 dulu deh. Insight apa atau apa yang dipikirkan atau apalah yang ingin di-share sama kita semua tentang modul 6 ini. Boleh silahkan yang mau memulai untuk sharing. Yuk, siapa yang mau sharing? Mbak Rina ya? Kayaknya udah siap. Teh Titin? Mbak Devi? Mbak Fad, ayo, mau duluan. Mbak Fadila, mau duluan, boleh sok. Silahkan di sharing ini. Oke, Teh Titin nanti ya. Mungkin nanti habis ini ya, yang habis penjelasan. Teh Titin nanti, Mbak Fad boleh yuk. Yang modul 5 ya kemarin. Silakan di unmute sendiri ya. Yuk, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah kedengeran, Mbak Lia, dari sana? Sudah, sip. Mau sharingkan mengenai modul 5 di New Rebel. Hah? Mengetahui kelemahan kita sebagai leader. Nah, jadi modul 5 itu sama seperti modul 1 sampai 4 kemarin. Misalkan seperti mesin waktu, Mbak Lia. Jadi kan dulu punya kantor, kemudian sistem stok barang-barangnya dan ada karyawan offline di sana. Kemudian setelah ikut Umi Resti ini semuanya berubah begitu. Jadi karyawannya online semua, admin online. Kemudian dulunya itu saya merasa ketika ada karyawan offline, effort-nya tinggi, terus SOP juga harus runut, jelas, dan ketika ketemu mereka, misal jam 8 itu masuk kerja, kemudian mereka datang setengah 9, atau jam 9 pagi itu pernah. Itu kadang saya langsung pasang muka yang jutek gitu loh, Mbak. Nggak bisa dibohongi. Nggak bisa tahan gitu loh, rasanya pengen emosi di situ. Nah, ketika sekarang di admin online ini kebanyakan kan nggak saling bertemu, itu lebih santai, rileks, kan SOP-nya pun nggak terlalu banyak ya, Mbak, nggak terlalu runut gitu, dan orangnya pun kan nggak tahu karakter asli mereka, kan secara fisik juga nggak setiap hari terlihat. Itu kayak jadi kelemahan saya, Mbak, ketika bekerja dengan karyawan online ini.
melihat karakter masing-masing dari karyawan nggak bisa. Kayak banyak feeling-nya gitu, Mbak, ketika ngerekrut, saya pilih admin A, admin B, oh ini kayaknya pas, kayaknya cakep deh. Fast respon, kemudian aktif di grup, kayak gitu. Itu, Mbak, yang ingin saya sharing-kan. Terus pertanyaannya atau apa yang ini? Itu nanya atau gimana? Apa ya? Berdasarkan feeling, habis itu maksudnya pertanyaan apakah itu benar atau enggak atau gimana? Oh, enggak ya, benar. Jadi kayak saya pengen sharing terus ada pertanyaan juga, Mbak. Apa itu masuk feeling terus santai, enggak kayak dulu itu apa masuk kelemahan juga itu, Mbak. Seperti itu. Kalau aku sih enggak ini sih ya. Kelemahan itu kalau misalnya justru kerjanya nggak beres menurutku. Karena kan kalau admin itu yang penting kerjanya beres ya. Kalau misalnya kita punya standar. Nah, ini nanti kita akan bahas di sini. Di modul ke-6 ini tentang menyamakan ekspektasi. Kalau ekspektasinya adalah laporannya bentuknya seperti ini dan ekspektasinya bahwa laporannya muncul tanggal sekian gitu. Maka harapannya hal itu bisa terlaksana. Gitu. Nah itu oke. Terserah dia mau ngerjainnya pakai jungkir balik atau pakai salto, pakai kayang, terserah dia. Yang penting beres kesepakatannya itu. Gitu. Nah tapi kalau misalnya nggak ada permintaan dari awal, dari leadernya tuh nggak tahu, aku mau apa ya, aku mau apa namanya, mau mengharapkan apa dari admin ini gitu. Kalau kayak gitunya nggak jelas ya, akhirnya yang ngawang-ngawang aja gitu. Karena kalau saya milih admin memang ya gimana pun kita manusia pasti pakai feeling ya. Jadi di samping misalnya milih tuh pakai feeling boleh lah ya, pakai intuisi, tapi kan tuh di awal aja kan. Ujung-ujungnya juga mesti ada pekerjaan-pekerjaan yang jelas kapan dikumpulkan, terus tujuannya seperti apa. Jadi ya kan kalau apa ya, Mbak? Kalau karyawan offline itu kan dulu waktu rekrutnya pun mereka mengirimkan surat lamaran, kemudian datang ke kantor, saya seleksi seperti itu, Mbak. Kalau online kan, ya itu tadi ya lebih ke feeling. Itu online itu Mbak Lia menilai kejujuran mereka dari segi apa, Mbak? Dari segi aku tes transfer ke rekening mereka. Jadi misal ada kelas nih, satu rekeningku, satu rekening dia. Berarti kan nanti dia kumpulin rekapitulasi tuh. Oh iya. Yang masuk ke rekeningku berapa, yang masuk ke rekeningnya dia berapa gitu kan. Nah, dari situ kan berarti dia pada akhirnya mesti transfer aku sekian gitu kan katanya. Nah, itu dites di situ, dia jujur nggak dengan angka itu gitu. Atau misalnya dia pakai dulu uangnya atau apa. Ya terserah. Yang penting pada waktu aku minta uangnya harus ada gitu lah intinya. Tesnya pakai itu kalau aku ya. Jadi apa laporan peserta jujur enggaknya di awal? Iya, laporan peserta. Terus kan kalau aku peserta kan ada yang beda harga ya. Kayak misal kalau alumni kelasku Bata Bisnis ikut kelas ini harganya beda. Terus kalau harganya beda misalnya. Nah, dari situ kan berarti dia nggak bisa nyamaratain gitu. Nggak semuanya misalnya 500.000, kan nggak semua 500.000 kan. Kayak gitu. Jadi kan dia rekapannya pasti bagus. Nah, dari itu kan ketahuan ini uangnya, yang orang ini uangnya ke rekening dia misalnya. Berarti kan totalan di rekening dia berapa, nanti di rekeningku berapa, kayak gitu. Jadi ya memang
mesti ambil risiko dikit ya. Maksudnya risikonya jangan banyak-banyak dulu gitu. Ambil risiko dikit, kita uji dulu. Dari situ nanti ketahuan nih, oh oke, ini dia udah bisa dipercaya nih. Oke, berarti kita kasih pelan-pelan lah ya. Kita nggak bisa langsung kasih semuanya, seluruhnya. Nanti bahaya juga. Mesti harus diuji juga gitu. Ada juga yang pakai rekening kita, tapi dia punya pakai apa namanya, username dan passwordnya ada, tapi dia cuma pakai internet banking. Jadi kan kalau m-banking kan beda ya passwordnya sama internet banking. Nah, itu misalnya dikasih yang internet banking, tapi nggak dikasih token, misalnya kayak gitu. Ya pokoknya mesti dites sih ya. Mbak, Nggak usah gede-gede. Mbak, nanya lagi ya Mbak ya. Satu lagi ya. Ya, satu lagi. Ini yang sering saya rasakan dengan admin online ini. Jadi ketika ada masalah komplain dari reseller itu mesti Mbak admin itu saya lihat kayak gerusa-gerusu terus bingung gitu loh Mbak. Jadi mesti Mbak Dila ini bagaimana customer-nya komplain barangnya cacat dan sebagainya, misal seperti itu. Jadi kadang sebagai leader itu memang kita dituntut mesti tenang gitu loh Mbak menghadapi masalah apapun tuh, kayak misal adminnya gerusa-gerusu, buru-buru, bingung gitu kan, kalau leadernya bingung kan akhirnya kacau semua. Itu yang sering saya rasakan Mbak. Iya, ya nanti bingungnya semua. Iya. Ada masalah apa-apa ini. Iya, berarti belum cocok jadi admin kalau kataku. Karena kalau dia masih nanya-nanya ke kita, berarti ada proses yang belum selesai. Proses delegasi, proses pengajaran, belum selesai. Oh, gitu ya, Mbak. Soalnya kalau tiap masalah urgent itu, dia mesti curhatnya ke saya, Mbak. Ya, apa gunanya ada dia, itu mah dirimu aja ngerjain. Gitu ya. Iya dong. Ada yang kurang berarti tugasnya dia. Tugasmu, kok tugasnya dia? Enak aja nyalain orang. Tugasmu berarti belum beres. Harusnya mendelegasikan sama dia tuh belum beres. Itu misalnya 100%, mungkin dirimu baru ngasih dia 40%. Buktinya dia masih nanya-nanya ke kamu kan? Harus diajarin dulu. Nih lihat ya, nanti kalau misalnya ada yang komplain, kamu gini, prosedurnya gini. Jadi nggak, dengan punya admin tuh nggak langsung dicol, ngono Mbak. Nggak langsung dilepasin gitu, ya enggak. Itu tugasmu berarti ada yang kurang. Mesti ngajarin dia lagi ya. Iya. Jangan salahin adminnya. Enggak. Enak bener. Tapi saya pribadi nggak pernah marahin admin Mbak, nanti mundur lah. Iya. Ujung-ujungnya. Soalnya kadang yang nggak kuat mental. Biasanya. Nah, dia dikomplain customer aja curhat ke kamu, apalagi kamu marahin dia. Bener itu. Ya iya, logis aja. Iya. Sudah Mbak, cukup. Ya, sip. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Sampai yuk, monggo 2 orang lagi. Sebentar ya, aku nyalain kabel dulu, kayak kabelnya ketarik.
Sip. Matur nuwun, Mbak. Sekarang yang kedua boleh silahkan. Siapa yang mau sharing dari modul 6 ya? Dari modul 6. Yang Mbak Elia admin tuh kayak jodoh. Iya. Nanti kita akan bahas itu lebih di partner ya. Di materi partner yang ke-7. Minggu depan insya Allah. Boleh yuk, 2 orang lagi atau mau 1 orang lagi boleh silakan. Kita mulai jam 8. Boleh silakan. Apa ini? Mbak Ari. Mbak Ari silakan. Kirain mau sharing. Siapa yang mau sharing dari modul ini? Mbak Zi, mau? Curhat boleh. Boleh dong. Ini Mbak Lia. Kayaknya aku tuh lebih di blue work ya. Kebanyakan input, tapi kurang action. Iya. Nah, itu. Kayak gimana tuh Mbak Lia? Jadi kebanyakan blue work itu karena itu tadi perfeksionis nggak realistis kadang-kadang ya. Jadi kalau misalnya ada mindset bahwa aku kok banyak mikir tapi kurang action, bisa jadi kita takut salah. Nah, betul. Iya toh? Takut salah, kalau menerima feedback itu jadi kayak kecil hati. Nah, ya benar. Ya penyebabnya biasanya itu. Padahal kalau misalnya ada orang yang, nah ini mindset ya, sekali lagi mindset. Ketika ada orang yang mau kasih feedback ke kita, mau kasih tahu, nasihatin kita, dia itu sebenarnya peduli loh sama kita. Bukan dia itu mau menjelek-jelekkan kita. Kalau dia mau menjelek-jelekkan kita, itu beda orang yang rasani, gibah gitu misalnya ya. Tapi kalau dia berani ngomong di depan kita, kalau misalnya dia berani ngomong di depan kita, berarti dia memang peduli dengan kita. Dia ingin baik, kita tuh jadi lebih baik gitu. Jadi kayak kemarin yang Aderai bilang tuh, rumusnya kan gini, ada kejadian atau event, kemudian ada respon, kemudian ada output. Nah, kalau misalnya kejadiannya sama, misalnya aku dibilang, kamu kok gendutan sih sekarang gitu ya. Terus responku yang pertama adalah, iya sih aku emang agak gendutan. Terus aku sedih. Aku ngerasa dibully. Terus aku merasa duniaku sudah berakhir misalnya kan. Nah, bisa jadi output-nya itu adalah aku menyendiri, terus semakin gendut, karena aku semakin stres. Gitu. Tapi kalau misalnya eventnya sama, kejadiannya sama, ada orang bilang, Lia kamu kok gendutan? Terus aku meresponnya dengan, oh iya ya, udah nggak nyaman juga nih, aku mau ini, mau olahraga lah, biar lebih kurus gitu, biar lebih sehat. Nah, itu output-nya jadinya aku lebih sehat, dan aku lebih kurus misalnya kan. Jadi dengan kejadian yang sama, orang komentar, tapi dia bisa menghasilkan 2 output yang berbeda karena 2 respon yang berbeda. Nah, ketika orang berhenti di blue word, kebanyakan mikir tapi nggak action. Kebanyakan mikir tapi nggak action. Nah, itu nanti coba dicek lagi mindset-nya. Oh, aku takut salah. Emang kenapa kalau salah? Ya soalnya dulu aku waktu kecil, aku pernah bikin salah, aku dipukulin misalnya. Dipukulin sama sapu. Misalnya itu. Ada zaman aku kecil kan orang tuh mukul pakai sapu.
Atau misalnya, iya aku dulu salah, habis itu aku dimarahin, gini, sehingga aku takut salah. Dan itu terus ada sampai sekarang takut salah, gitu. Nah, tadi kan aku tulis di modul ya, bahwa hidup atau progres seperti tangga, anak tangga. Jadi tangga itu ada yang landainya, ada yang vertikalnya. Nah, kalau misalnya kita merasa bahwa, oke, aku enough sekarang belajarnya. Itulah kenapa di modul aku juga ada bahasan tentang kapan mulai, kapan berhenti. Kita mesti putuskan bahwa, oke, aku udah cukup belajarnya, sekarang aku action. Jadi kasih waktu ke diri. Aku akan mulai ketika apa? Misalnya gini, aku akan mulai setelah kelas leadership ini berakhir, aku akan mulai ini, gitu. Atau misalnya setelah modul 6 ini selesai dibahas, berarti aku akan mulai bergerak untuk ini. Setelah modul 7 ini dibahas, aku akan bergerak untuk ini. Gitu. Jadi kasih deadline ke diri sendiri. Semacam target gitu ya Mbak Lia? Ya, boleh dinamain target, boleh. Kalau aku sih lebih suka namanya deadline ya. Jadi kalau target kan harus tercapai. Misalnya kayak dicapai bareng-bareng gitu kan. Tapi kalau deadline itu kan hubungannya dengan waktu. Kalau target biasanya dengan hasil. Kalau deadline itu biasanya hubungannya dengan waktu. Jadi misalnya nih, aku mau mikir, ya wes, aku tuh kan suka baca buku. Bakatku tuh input nomor 1. Kalau aku terus nggak action, terus habis itu aku hanya belajar, akhirnya aku akan jadi, mungkin aku mikir aku akan jadi keledai yang memanggul kitab di punggungnya. Jadi dia tuh pinter, tapi ya wes, dia seolah keledai yang memanggul kitab. Dia nggak kemana-mana. Padahal ilmu itu haknya adalah diamalkan. Nah itu loh. Jadi mindset-mindset yang aku bilang kemarin, temukan mantra untuk melawan itu. Aku tuh gini. Nah, kasih kalimat mantranya apa? Kayak misalnya, Mbak, aku tuh kok ini ya, kok susah action ya, aku takut action gini. Berarti kalimat mantranya apa? Nggak apa-apa, salah itu nggak apa-apa. Salah itu wajar dalam belajar. Salah itu wajar dalam belajar. Terus kayak gitu. Jadi kamu akan mulai action gitu. Atau misalnya mantranya kayak aku, Kaizen gitu. Mulailah dulu yang kecil, dikit, tapi terus gitu. Akhirnya ya wes aku mulai dulu. Mulai dengan yang kecil. Kan kalau kata Agim rumusnya ada 3M. Mulai dari diri sendiri. Kedua, mulai dari yang kecil. Yang ketiga, mulai dari sekarang. Ya, pinter wis hafal ya, silakan dilakukan. Hadirin. Laikum Mbak Lia, masalahnya kadang-kadang semangatnya itu loh semangat kok Yos di awal terus hilang. Gitu. Harus dicas lagi. Makanya ada komunitas. Kumpul sama orang-orang yang sesuai. Jangan kumpul sama orang-orang yang nggak sesuai. Nanti jadinya ya lemes. Pilih yang positif, yang bisa mengajar kita fokus. Kayak kemarin tuh ada yang curhat ya, tentang Mbak gimana nih resesi gitu. Terus kalau aku bilang, alah resesi. Dulu 98 juga bisa kok kita tuh UKM tuh bisa hidup. Karena wis nggak usah nonton berita ya. Aku tuh udah hampir nggak pernah nonton berita beberapa tahun. Sama sekali nggak nonton berita. Nah, terus dari situ aku bilang, ya bahwa kita tuh ibarat rumput gitu. Rumput itu ketika musim kemarau seolah-olah dia itu nggak ada kan. Tapi ketika penghujan dia tuh subur lagi, lebat lagi gitu. Karena rumput itu sebetulnya akarnya itu masih hidup dia. Di bawah tuh dia masih hidup. Tapi dia diem gitu. Maksudnya dalam arti dia bertahan hidup aja, dia survive aja. Nah nanti ketika saatnya musim hujan barulah dia lebat lagi. Itulah. Jadi cari orang-orang yang jangan konsumsi berita yang negatif-negatif. Waduh, nggak usah.
terus pengen tahu gosip, apa, nggak penting gitu. Nggak usah habiskan waktu untuk itu. Jadi cari komunitas yang memang positif dan bisa mengarahkan ke kebaikan. Kayak gitu sih. Siap. Matur nuwun Mbak Lia. Sami-sami Mbak Zi. Apa ini? Mbak Lia, berarti kita punya admin itu benar-benar terima beres pekerjaan ya. Kalau begitu ada yang kurang delegasi saya selama ini. Oh iya, berarti dirimu kurang ngajari Mbak Fadila. Teh Titin, gendutan, hehe, aku merasa. Loh, aku juga teh, aku habis melahirkan. Tapi ya itulah tergantung respon kita. Kalau respon kita, oh iya, jadikan ini sebagai bahan bakar supaya kita lebih maju, lebih olahraga, ya bagus. Tapi kalau kita semakin terpuruk, ya itu berarti ada yang salah dengan respon itu gitu. Aku nggak nyindir loh ya, ini terjadi padaku. Terjadi padaku sendiri. Jadi kalau misalnya aku banyak kasih contoh tentang berat badan, itu terjadi padaku sendiri. Tanya aja ke Umi Resti. Aku ikut grupnya dia. Wanita langsing dan cantik WLC. Gitu tadi Tin, semangat. Oke. Ada lagi satu yang mau sharing atau aku mulai untuk baca modulnya? Aku juga gitu, di kepala itu planning banyak tapi mau delegasikan kadang bingung sendiri. Ya iyalah bingung, orang planningnya banyak tapi nggak ditulis. Makanya ditulis. Ditulis langkah-langkahnya, di breakdown, pakai sistem Kaizen, kan udah diajarin. Mulai paling gampang, mulai yang tidak mungkin gagal. Kalau masih gagal, berarti mundur lagi, kurangi lagi, kecilkan lagi. Jangan terlalu ini loh, jangan kayak gini. Aku tuh ngelihat ya, ada pola. Ada pola ketika orang berkumpul. Kebanyakan menceritakan kelemahannya gitu misalnya. Kayak misal gini, iya aku tuh gini loh, aku tuh gini loh, aku tuh gini loh. Dan akhirnya itu memancing orang lain untuk menceritakan dia juga. Iya aku tuh suka gini, suka gini, suka gini. Akhirnya berkutat di situ. Tapi nggak ada, jarang yang, ya wes solusinya sekarang gimana. Jarang orang yang mengarahkan solusi. Ini gini loh, ya aku tuh ya merasa gini loh, gini, gini, gini. Nah terus gimana solusinya? Jarang orang yang ngomong kayak gitu. Jadi tujuannya di sini adalah ketika kita bertemu orang, kan udah diajarin ya kalau di Islam tuh baiknya kita nggak menceritakan aib, menceritakan permasalahan, kecuali pada orang yang sekiranya bisa memberikan solusi. Jadi kalau misalnya, oh orang ini nggak bisa kasih solusi, ya udah nggak usah diceritain. Nggak usah dicurhatin gitu loh. Tapi kalau, oh kayaknya orang ini bisa kasih solusi. Nah, baru cerita ke situ. Karena kalau mulek aja, mulek itu apa ya, bahasa Jawanya artinya itu berkutat ya, berkutat itu aja ngomongin itu aja. Makanya kita akan menarik hal-hal yang itu tok gitu, tanpa mau keluar dari kubangan masalah tersebut. Makanya benar-benar curhat itu hanya ke orang yang bisa kasih solusi. Dia nggak bisa kasih solusi, nggak usah cerita. Gimana keadaanmu? Baik-baik aja. Karena kira-kira dia kayaknya nggak bisa ngasih solusi deh ini. Mending nggak usah ceritain. Tapi kalau orang bisa, kayaknya dia bisa ngasih solusi, atau enggak misalnya dia minimal bisa ngasih aku pandangan lain, atau dia bisa mendengarkan dan bisa bantu aku keluar dari masalah ini, nah itu barulah ceritain. Jadi kebanyakan yang aku amati itu seperti itu. Ketika orang berkumpul, iya ya ini resesi ini gimana loh ya, gini. Ini tuh gimana ya, gini. Ya gimana enggak? Terus solusinya apa? Oh, solusinya berarti kita mesti pakai, tahu nggak? Dulu itu 98 kalau nggak salah, atau tahun berapa ya aku lupa. Sampai ada judulnya The Power of Gopek. Dulu kemasan sampo itu nggak ada yang saset. Semua tuh botolan.
Tapi karena resesi, maka perusahaan-perusahaan besar itu membuat kemasan saset, kemasan 500-an. The power of GoPay. Kenapa? Karena konsumen ini pasti mengkonsumsi. Namanya juga konsumen, pasti mengkonsumsi. Apa dia nggak mandi? Ya pasti mandi. Apa dia nggak keramas? Ya pasti keramas. Apa dia nggak minum? Ya pasti minum. Terus gimana caranya supaya kebutuhan dia terpenuhi? Ya bikin kemasan lebih ekonomis gitu. Paket ekonomis kayak sosis apa itu kan ada tuh yang sosis mahal, tapi dia jualnya satuan. Ada sosis mahal kalau dijual 5 tuh harganya sekian. Nah, dijual 1 harganya 10.000 atau berapa gitu. Kayak gitu. Jadi selalu berkumpullah dengan orang-orang yang bisa ngasih solusi. Kayak gitu. Ini ya. Sebentar. Mbak Widya sama Mbak Sopo nih. Nanti ya dibahasnya ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Saya akan mulai untuk membacakan modul ke-6 yaitu tentang create system atau membuat sistem. Ya. Bisnis adalah salah satu game atau permainan yang ada di dunia. Jadi ingatkah bahwa dan tiadalah kehidupan dunia ini selain dari main-main dan senda gurau belaka, dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka, tidakkah kamu memahaminya? Nah, pertanyaannya, selama apa Anda ingin berada di game bisnis ini? Apa menurut Anda yang akan membuat Anda bertahan di game ini lebih lama? Dan apa tujuan akhir bisnis Anda? Ketiga pertanyaan ini baiknya dijawab ya. Saya izin matikan video dulu. Jadi silakan dijawab di buku catatannya masing-masing. Selama apa sih ingin di game ini? Di bisnis ini mau berapa lama? Mau sebentar aja? Atau mau lama? Kalau mau lama, mau berapa lama? Oh, sampai anak cucu? Atau sampai ini gitu? Sampai uang saya sekian gitu. Nggak ngerti kan? Itu masing-masing orang punya tujuan masing-masing. Karena sebelum Anda pun game ini sudah berjalan. Dan ketika misalnya Anda memilih untuk keluar dari game ini akan tetap berjalan. Jadi misalnya, udahlah aku udah nggak jualan lagi lah, udah nggak bisnis lagi. Ya game bisnisnya kan terus ada. Nggak akan ikut berhenti walaupun Anda itu keluar dari gamenya. Karena game ini tuh infinite atau abadi. Maka ada mindset yang saya sebutkan sebelumnya, bahwa tidak ada yang memaksa Anda untuk berprofesi sebagai pengusaha atau pebisnis. Ingat ya, nggak ada yang maksa. Keadaan, Mbak, yang memaksa, enggak. Walaupun keadaan kayak gitu, Anda bisa kok nggak jualan, bisa kok ngerjain yang lain. Jadi jangan menyalahkan keadaan, kembali lagi. Apapun yang keputusan Anda ambil, itu adalah keputusan orang dewasa. Maka menjadi UKM adalah keputusan orang dewasa yang telah Anda pilih. Persiapkan diri Anda untuk dalam mengarunginya. Seorang penulis dan motivational speaker favorit saya, Simon Sinek, menjelaskan dengan detail di buku-bukunya bahwa ada 2 mindset dalam bermain di Infinite Game ini. Mindset pertama adalah finite mindset. Fokus pada kemenangan jangka pendek yang kadang mengorbankan value atau visi jangka panjang. Kemudian yang kedua adalah infinite mindset. Infinite mindset yaitu fokus untuk menghidupkan value atau visi jangka panjang dan tidak mengambil keputusan berdasarkan angka keuntungan semata. Ya. Nah, sebaiknya pilihan Anda jatuh di infinite mindset ya.
Kalau misalnya sekarang, Mbak, aku tuh alasanku untuk mencari uang loh, Mbak. Untuk mencari uang tambahan loh, Mbak. Iya, nggak apa-apa. Tapi pertanyaannya selama apa mau ininya, mau main di game ini? Ya pasti orang untuk cari uang lebih banyak lah. Untuk kehidupan yang lebih baik lah, pasti ya kan? Cuman mesti dijawab juga itu mau sampai seperti apa. Karena kita tahu ya bahwa sebagai muslim, dunia ini adalah bekal menuju kampung akhirat. Maka ya bisnis pun adalah ibadah. Ibadah itu tidak sekedar ibadah ritual yang kita kenal dan kita hafal. Di bukunya, Simon Sinek menjelaskan ada beberapa hal yang diperlukan untuk bermain di arena ini dengan infinite mindset. Satu adalah advance a just cause. Dua, building trusting team. Study your worthy rivals. Prepare for existential flexibility. Demonstrate the courage to lead. Kita tidak akan membahas semuanya di sini, kita akan membahas tentang create system. Bagaimana membuat sistem yang akan membuat Anda bermain lebih lama di game ini. Setuju ya? Menurut saya, ada dua tempat di mana sistem perlu disiapkan. Satu, rumah dan keluarga. Dua, pekerjaan dan bisnis. Kenapa? Karena kondisi psikologis di rumah seringkali mempengaruhi performa kerja. Tidak selalu, tapi kebanyakan begitu. Ambil contoh ketika seorang berangkat kerja, tapi paginya dia berantem dengan pasangannya di rumah. Kira-kira apakah performanya dia bisa 100% hari itu? Mungkin bisa ya, ketika dia bisa meletakkan perasaan, kondisi, atau state of mind berantemnya, dan fokus pada pekerjaannya. Dia menggunakan the ability of being present. Kemampuan untuk fokus dan menjalani apa yang ada di hadapan dengan sepenuh hati. Dan pertanyaannya, berapa banyak dari kita yang tahu cara untuk be present? Bagaimana juga cara belajarnya? Itu udah bahasan satu lagi ya, beda lagi bahasannya. Baik, kembali tentang sistem, nanti kita akan menemukan beberapa kesamaan antara keduanya. Jadi inti dari sistem ini buat saya adalah satu, kesatuan paham dan kesamaan ekspektasi. Dua, budaya yang nyaman dan membangun. Tiga, adanya fasilitas pendukung aktivitas. Empat, evaluasi dan progres. Dan lima, value. Kombinasi antara blue work dan red work. Blue work adalah mode berpikir, thinking. Orang yang terlalu lama di mode ini akan susah bergerak dan susah memulai. Terlalu banyak input, kurang action. Orang-orang ini akan menghadapi sindrom takut tidak sempurna, takut salah, takut kritik, dan inginnya instan. Kalau kata saya, perfeksionis yang tidak realistis. Sedangkan satunya adalah mode red work, yaitu kerja terus, nggak mau evaluasi. Pokoknya dari dulu begitu, ya begitu. Ketika ada masukan, dianggapnya pengganggu. Wong dari dulu berhasil, ya sekarang juga pasti berhasil. Orang-orang seperti ini biasanya kurang fleksibel terhadap perubahan pola kerja, perubahan keadaan. Ya, bisa dibilang seperti robot. Maka, leader mesti menciptakan iklim kerja dan rumah di mana antara blue work dan red work ini berjalan seiring sejalan. Ada waktu untuk red work dan ada waktu untuk blue work. Ibarat proses anak tangga, ada yang horizontal, ada yang vertikal. Vertikal adalah blue work, karena Anda akan mencoba mengimprove apa yang ada dan mengevaluasi. Sedangkan yang horizontal adalah mode red work alias kerja dan kerja. Ini bukan teori saya ya, ini teori seorang Kapten Angkatan Laut Amerika, David L. McKay, di bukunya yang berjudul Leadership is Language. Ali, tolong. Ya, maka kesatuan paham dan kesamaan ekspektasi.
Disinilah pentingnya briefing, meeting, dan melakukan sinkronisasi top down dari atas ke bawah. Biasanya leader sudah tahu ya arah perusahaan. Pertanyaannya apakah karyawannya tahu juga? Kesatuan paham dan kesamaan ekspektasi ini membutuhkan skill komunikasi yang luas dan sudah kita bahas di modul sebelumnya. Kedua adalah budaya yang nyaman dan membangun. Tanpa adanya trust atau saling percaya, you got my back and I get your back, rasa-rasanya tempat kerja hanya akan jadi ajang kompetisi dan menukar waktu dengan rupiah atau dolar atau euro. Padahal kan bukan itu aja ya. Coba hitung waktu yang sudah dikeluarkan untuk membangun bisnis, biaya yang sudah dikeluarkan. Apakah itu mau disia-siakan? Leader mempunyai kewajiban untuk membangun circle of trust dan circle of safety. Dan disitulah nanti akan tumbuh budaya CFR, conversation, feedback, dan recognition, dan juga cara penyampaian yang FBI, feel, behavior, and impact. Ketiga adalah fasilitas pendukung aktivitas. Ya mungkin kalau pekerjaannya butuh laptop, ya kasihlah laptop gitu ya. Ketika ekspektasi Anda tinggi nih ya, tapi Anda tidak menyediakan fasilitas yang memadai, ini juga termasuk ke proses-proses pendelegasian ke tim. Anda ekspektasinya tinggi, pengennya mereka bisa ini, itu, tapi delegasinya kurang, fasilitasnya kurang. Itu namanya Anda sedang melakukan romusa. Anda tahu romusa itu apa? Romusa adalah kerja paksa. Anda pengen orang tuh berperform seperti A, tapi Anda menyiapkan fasilitasnya fasilitas C. Anda briefingnya briefing kelas C. Anda nggak meeting, Anda nggak memperbaiki diri, Anda nggak evaluasi sebagai leader. Itu namanya romusa. Ini kayak gini, Mbak, kerjaan admin tuh dikerjakan tiap admin hasilnya beda. Buat list persediaan. Ya yang penting itu harus sama. Ekspektasinya apa disampaikan, dan kalau misalnya dia nggak memenuhi ya udah, say goodbye. Ini bisnis, man. Ini bukan kerja sosial. Itu ya. Bahkan dalam kerja sosial pun juga butuh profesionalitas. Untuk controlling pekerjaan, apa bisa didelegasikan ke admin yang rasa mampu atau harus sendiri? Ya harus sendiri dong. Masa controlling juga didelegasiin? Terus harus ini, sebagai leader tuh take responsibility. Ya. Ini tuh yang kadang-kadang kebiasaan orang gini, ketika dia punya karyawan satu, dia udah langsung ngasih semuanya tuh. Ini kerjaan ini, fasilitasnya oke, fasilitas dikasih, laptop dikasih, HP dikasih, tapi diajarin nggak? Diajarinnya dia udah paham nggak? Atau kita aja yang ngajarin? Nggak ngerti dia paham atau nggak? Nggak bisa gitu. No. Jangan kayak gitu. Ini tuh bisnis bareng-bareng. Karena di sini adalah evaluasi dan progres ya, nomor 4. Jadi kalau misalnya ini bukan bisnis bareng-bareng, makanya dia juga nggak akan kasih evaluasi. Ketika orang kasih feedback ke kita, itu alhamdulillah feedback itu mahal. Kepedulian orang ke kita itu mahal. Orang tuh mau loh mikirin kita. Itulah kenapa ketika coaching private sama saya, harganya emang agak-agak lumayan gitu. Karena saya mikirin. Dan waktu saya mikir itu mahal. Mending saya ngerjain yang lain lah. Kalau misalnya nggak oke gitu kan. Hargailah orang di situ. Ke admin juga sama. Sama, mereka manusia. Kita udah ngomongin kemarin ya, di modul kelima tuh, memanusiakan manusia. Siapa yang kemarin nulis tuh? Bagus banget. Bagaimana kita bisa open dan honest ke mereka. Karena nomor 5 di sini adalah value. Disinilah mengenal pentingnya mengenal value diri, value perusahaan. Kenapa sih perusahaan ini mesti ada? Kenapa sih bisnis ini mesti ada? Kenapa sih tim ini mesti ada? Siapa yang akan mendapat manfaat terbesar dari adanya tim ini? Siapa fokus utama saya? Konsumen atau pemilik saham? Maka disinilah Anda mengetahui value di awal.
penting banget karena ketika Anda melakukan rekrutmen atau join dengan partner, Anda udah tahu mana yang yes dan mana yang no. Anda udah tahu tuh pagar-pagarnya. Oh, orang ini yes, orang ini no. Ini yes, ini no. Ini yes, ini no. Ini yes, yes, yes misalnya. Contoh value Anda, apakah duniawi aja atau sebagai muslim Anda juga mikirin akhirat? Tidak ada yang luput satupun, bahwa ya. Ingat ya, semuanya itu adalah ibadah. Apapun kalau kita niatin ibadah, jadinya ibadah. Karena semua sekecil biji zarah pun itu nanti akan ada balasannya. Dan apapun, kalau misalnya Anda meyakini bahwa barang siapa mengejar dunia, maka akan mendapatkan dunia. Dan barang siapa mengejar akhirat, maka dia akan mendapatkan dunia dan akhirat. Maka apapun pekerjaan kita, mesti di value-nya ke situ. Thinkingnya mesti beyond. Udah infinity banget. Udah. To the infinity and beyond, kalau kata Buzz Lightyear di film Toy Story. To the infinity and beyond. Untuk selamanya dan entar. Itu ya. Karena sistem itu diciptakan ini nih. Poinnya sistem itu untuk mempermudah. Untuk menciptakan rasa aman bagi pekerja dan juga Anda sebagai leader. Jadi bukan untuk mempersulit sistem tuh. Bukan kayak orang-orang ya, kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah. Bukan kayak gitu. Karena kita muslim, apa yang kita percaya adalah barang siapa kita memudahkan urusan orang lain, maka Allah akan memudahkan urusan kita. Gitu kan? Maka sistem ini tujuannya adalah supaya mudah. Kenapa sih harus pakai, kenapa sih harus kumpulin ini, kenapa sih formnya mesti gini. Iya, karena ini akan mudah. Supaya lebih mudah. Ingat ya, mudah bukan gampang. Kalau memudahkan, itu berarti memberikan jalan kemudahan gitu ya. Kalau menggampangkan, itu beda lagi. Kalau menggampangkan tuh kayak nggak terlalu dipikirin gitu, menggampangkan. Menggampangkan tuh nggak baik, tapi memudahkan itu baik. Itu ya, dia mirip tapi nggak sama. Tanpa adanya sistem, mungkin Anda akan acak adul dalam menjalankan bisnis dan serangan. Maka jika Anda ingin bertahan lama di game ini, sebaiknya Anda mempersiapkannya dengan rapi dan baik. Ingat loh ya, game ini udah ada sebelum Anda masuk, dan dia akan tetap ada meskipun Anda keluar. Fokus bermainnya adalah saya main untuk lama. Untuk ratusan tahun. Dan terlebih untuk kita muslim, game ini bekal menuju akhirat. To the infinity and beyond banget kalau kita. Maka dunia ini adalah ladang yang kita usahakan, kita pupuk, kita siangi, kita urus tanahnya, panennya nanti. Insya Allah kayak gitu ya. Baik, tugasnya itu ya, ada 3. Lakukan meeting bersama keluarga, sampaikan ekspektasi Anda. Kemudian belajar bersama pasangan Anda. Dan yang ketiga adalah lakukan nomor 1 dan 2, tapi bersama tim Anda. Jadi meeting, sampaikan ekspektasi, kemudian belajar bersama-sama dengan tim Anda. Itu tugasnya nggak banyak kan, cuma 2 aja. Yang nomor 1 kan tinggal yang nomor 3-nya kan tinggal diduplikasi ke tim. Kayak gitu ya. Oke. Oke, jadi gimana nih? Ada yang mau sharing? Jadi ini ya, aku baca dulu. Jadi ketika pilih admin, ya jangan langsung diiniin juga ya, jangan langsung dikasih kepercayaan yang besar gitu. Ingat, kepercayaan bukan berarti tidak sama dengan tugas. Bisa sama dengan tugas, tapi bisa enggak juga. Dan ini tuh trust itu gain. Jadi dia didapatkan satu nanti jadi banyak gitu. Kayak gitu sih. Mbak Zi, monggo, atau siapa yang mau sharing yuk? Yang mau nanya boleh langsung di kolom chat. Materinya valid sih, batasannya jelas. Ini bisnis bukan organisasi sosial. Iya. Jadi bisnis itu mesti punya value, betul. Mesti membantu orang lain, betul. Tapi bisnis itu dia mesti ada profit juga gitu. Ada untung juga.
Nah, pertanyaannya adalah ketika bermain di finite mindset, angka itu menjadi raja gitu. Jadi kayak, wah, hit the target, hit the target, hit the target. Dan kadang-kadang seperti aku sampaikan kemarin, bisa jadi akan melakukan hal-hal yang ya manipulasi data lah, dia menggelembungkan apalah. Banyak tuh yang nasabah-nasabah fiktif, akun-akun fiktif, karena targetnya dia misalnya 10 akun. Ternyata dia hanya punya closing sebetulnya cuma 4 akun, dia bikin 6 akunnya bodong, itu banyak. Banyak sekali gitu. Itu karena mereka benar-benar kayak target yang kemarin aku bilang, how's the revenue gitu. Tapi ketika kita berpikir sebaliknya, kita infinite ya, kita infinite, seolah-olah kita organisasi sosial. Jadi seolah-olah ya di sini. Karena gini, bisnis itu ada karena ada kebutuhan, ya kan? Kita ada materi supply dan demand. Ketika ada demand, maka di situ akan muncul supply. Kalau nggak ada demand, biasanya nggak ada supply. Makanya yang perlu dicari awalnya adalah demand dulu, pasar dulu, baru disupply gitu, baru disiapkan, disupply demand-nya itu. Nah, ketika perusahaan itu berjalan dia dengan infinite mindset, maka dia berpikirnya gini, oke, ini ada demand nih, misalnya demand makanan sehat, ya kan? Terus dia punya pemikiran bahwa oke, perusahaan ini akan jadi bekal saya nanti sampai di akhirat. Kira-kira orang yang kayak gini atau bisnis perusahaan yang seperti ini, berapa kemungkinannya dia akan melakukan kecurangan? Jika dibandingkan dengan orang yang atau bisnis yang fokus pada angka pencapaian. Bisa jadi yang tidak fokus pada angka pencapaian ini itu melakukan kecurangannya bisa 0 karena nggak terbersit sama sekali di otaknya gitu bahwa dia akan mencurangi karena dia udah jelas, oke, saya melakukan ini untuk menyuplai demand ini ada, saya akan supply ethically gitu ya, ethically. Jadi itu ethic itu di atas law. Jadi kalau law itu begini. Kapal Titanic, kenapa dia karam dan banyak yang mati? Kalau karam ya udahlah ya, itu udah takdir. Tapi kenapa banyak yang mati? Karena pada zaman Titanic itu ada peraturan yang bilang bahwa maksimal lifeboat sekoci itu hanya misalnya berapa belas gitu lah. 25 atau hanya 25%. 25% dari penumpang. Law-nya seperti itu. Yes, betul Teh Mima, kurang sekoci. Dan kurang sekoci itu karena ada law seperti ini. Sedangkan Titanic itu dibangun pertama kali kapal paling gede. Kapal paling gede. Dan dia pakai law yang seperti ini. Padahal logikanya adalah dia tuh kapal gede loh. Ya kan? Tempatnya lebih luas loh. Kalau dia berpikir secara ethical, moral standar, dia bisa mikir bahwa, oh iya ya, emang sih saya nggak break the law. Law-nya hanya menyuruhnya 25%. Tapi kapal saya tuh lebih gede. Saya bisa kok 100% sama dengan jumlah penumpang. Mestinya gitu kan? Ethically. Tapi enggak, dia berhenti di law aja. Berhenti di peraturan aja. Maka ketika kapal Titanic itu karam, berapa jumlah penumpang yang karam? Iya betul. Yang meninggal adalah 75%. Karena yang 25%-nya naik sekoci, yang 75%-nya enggak ada sekocinya. Ya kan? Apakah dia salah secara law, secara hukum? Enggak, dia nggak salah secara hukum. Tapi ethically, dia salah. Maka perusahaan-perusahaan yang berpikir infinite,
dia akan bisa berpikir untuk ethical dan moral standar ini. Nggak hanya terbatas di law. Karena kalau hanya terbatas di hukum aja, hukum itu bisa dipermainkan, bisa dijual beli, bisa dinego-nego, ya kan? Tapi kalau moral dan etik biasanya dia udah sepaket sama hati nurani dan kemanusiaan ya. Jadi nggak akan jauh. Biasanya orang sih walaupun apapun ininya, mereka masih akan punya norma moral yang etik yang sama gitu ya. Yes, ethical versus law. Karena nggak semua law itu ethical. Dan ada hal-hal etik yang nggak terstate secara law. Ini ya, maksudnya secara hukum negara. Itu Titanic itu udah contoh ini banget, contoh contoh terkenal tentang enggak kok saya nggak ngelanggar hukum. Iya, emang nggak ngelanggar hukum karena di law-nya belum ada, di hukumnya nggak ada, dan Titanic itu kapal paling gede, belum pernah ada sebelumnya. Tapi kalau misalnya dia look at the other side, from the other side, bahwa dia itu bisa berpikir secara ethical, mungkin nggak akan terjadi tuh sampai yang banyak korban kayak gitu. Mungkin akan tetap karam, tapi nggak sampai banyak korban kayak gitu. Kayak gitu ya, contohnya. Apa nih aku baca nih? Dari Mbak Munirah, kalau untuk ke admin bisa kita utarakan misi kita karena di karyawan kita. Nah, kalau tim penjualan batasan bicarakan harapan bisnis kita sebatas mana, Mbak? Biar mereka nggak menganggap dijadikan mesin uang. Ada tadi kesamaan paham dan kesamaan ekspektasi. Target itu adalah sesuai dengan kesepakatan. Ya. Jadi target itu bukan hanya ditentukan oleh leader. No, itu target tapi itu zaman dulu ya. Last year. Target itu kan bukan top down lagi. Target itu kesepakatan. Kita mau ngapain nih? Oh, kita mau capai nih profit 50 juta bersih per bulan. Nah, mereka pasti ingin nanya, terus untungnya buat saya apa, Mbak? Oh, kalau kamu capai sekian, maka untung kamu adalah ini. Gitu kan? Untung saya ini. Tugas saya ini. Tugas kamu ini. Jadi ya open aja. Target itu adalah kesepakatan bersama. Bukan dipaksa top down. Ingat ya, tim itu bukan karyawan. Anda nggak gaji dia. Dia nggak bisa Anda paksa-paksa untuk jualan. Kalau emang dia nggak menemukan itunya di situ, ya Anda nggak bisa. Nggak bisa paksa. Menurutku sih ya. Maka ya mesti diikat dengan hati. Berapa lama jangka waktu admin diberi kesempatan belajar? Ya terserah, mau 3 bulan, mau sebulan, terserah Mbak Widya. Sudah ditanya ke admin setelah dapat materi kemarin butuhnya apa aja, butuh waktu berapa lama mengerjakan pekerjaan itu. Saya sampaikan juga standar ngelipat begini, menyusun dirak begini, standar packing begini. Iya, jangan cuma disampaikan ya. Ini materi kelas lain sih, SOP ini. Tapi jangan cuma disampaikan. Dalam delegasi kita mesti aware dengan 3 langkah. Pertama, saya melakukan, Anda melihat. Kedua, Anda melakukan, saya melihat. Ketiga, Anda melakukan, saya tidak melihat. Ada yang membaginya sampai 3 aja, ada yang 5. 5 itu berarti ada yang saya melakukan, Anda membantu melakukan. Kemudian yang keempatnya, Anda melakukan, saya membantu melakukan.
Pokoknya ada pembantunya lah kalau yang 5 langkah itu. Delegasi itu nggak cuma, saya udah sampein, nggak. Terus fasilitas pendukungnya apa? Apakah ada gambar pensupportnya? Apakah ada misalnya gambar tuh langkah 1, langkah 2, langkah 3? Adakah kertasnya? Adakah cara kerjanya gimana? Instruksi kerjanya gimana? Nggak cuma ngomong. Saya kan udah bilang. Saya kan udah bilang tuh bukan SOP. Saya kan udah bilang tuh bukan delegasi. Nggak masuk itu. Dan itu memang adanya di materi kelas lain. Karena itu SOP. Ya, kita nggak belajar itu mendalam ya. Jadi jangan mulai nanya-nanya yang keteknisan ya. Kita lebih ke mindset Anda sebagai leader. Oke, Mbak Elia. Yes, 1 bulan udah bisa 70% dilepas. Good. Jadi terus progres ya. Progresnya dicek, evaluasi, dan progresnya mesti dicek. Nggak cuman dibiarin. Jadi delegasi itu ada 3 proses. Nggak cuma diajarin sekali terus berharap dia udah bisa. No way, kita juga nggak akan mungkin bisa. Jadi kemarin udah aku bagi kan di grup ya, bahwa leadership itu ya mostly tentang empati gitu. Ketika kita di posisi dia, kita bisa nggak sih survive dengan cara kita memimpin gitu? Jadi kalau kayak aku tuh memimpinnya kayak gini, kayaknya aku nggak survive deh kalau aku jadi pegawaiku sendiri. Nah, gimana caranya supaya dia survive? Supaya dia bisa terus. Nah, kita empati ke dia. Kayak gitu ya. Jadi target adalah tentang kesepakatan. Itu baru lah, aku nemu baru loh. Bagus tuh. Karena ketika kita bicara sistem, di situ ada yang udah ikut kelas BIOB udah tahu apa itu OKR, Objective dan Key Results. Aku bahas di situ tentang teknik OKR-nya ya, langkah-langkah OKR-nya. Tapi bahwa target adalah kesepakatan, ini aku baru banget nemu kemarin. Jadi OKR itu adalah menyepakati proses kesepakatan semuanya bahwa kita akan melakukan ini, kita akan menuju ke sini. What should I do and what should you do? Kayak gitu. Misalnya nih, kesepakatannya adalah tadi misalnya profit 50 juta per bulan. Nah, kewajiban saya apa? Kewajiban saya sebagai leader adalah lobby dengan produsen-produsen supaya mereka bisa kasih diskon yang gede, supaya mereka bisa kasih fasilitas ini, itu. Itu tugas saya, lobby. Nah, tugas kamu sebagai leader adalah bagaimana kamu membuat pasukan penjualan kamu, tim penjualan kamu itu bergerak. Bagaimana supaya tim penjualan kamu tuh senang hati iklannya, bahagia iklannya. Nggak ada paksaan iklannya. Butuhnya apa? Aku butuh foto yang bagus. Oke, nah leader utama Anda yang nego tuh ke owner, hey owner brand misalnya, lu bikinlah foto yang bagus. Kita butuh nih foto bagus untuk ngejar penjualan misalnya. Jadi masing-masing akan punya job desk, akan punya tugas, kewajiban, ya. Dan itu target itu disepakati bersama. Kamu ke sini dan aku ke sini. Nanti kita ketemu ya. Oke, ini loh tujuannya ini. Tujuannya sama, kamu kan dari sini. Nah, aku dari sini, ntar ketemu satu titik. Kayak kita janjian lah, misalnya zaman dulu gitu ya. Kalau di Malang tuh ada namanya Dieng Plaza. Sekarang nggak tahu tuh udah jadi apa. Udah jadi kayak tempat jualan HP kalau misalnya. Dieng Plaza. Nah, satunya berangkat dari SMA 3, satunya berangkat dari SMA berapa misalnya kan. Nanti kita di mana? Kita ketemu di Dieng ya. Oh iya, jam berapa? Jam sekian misalnya. Ketemu di mananya? Di Dunkin Donat misalnya. Nah, yang dari SMA 3, dia akan naik angkot KHBC. Angkotnya sama nggak sama yang dari tujuan yang lain? Dari SMA 5 misalnya.
Dari SMA 5 ke dari SMA 5, SMA 5 tuh jauh ya. Bukan searah sama SMA 3. Tapi sama-sama ke Dieng Plaza. Pasti angkot yang dipilih anak ini sama angkot dipilih anak ini bisa beda kan? Beda jalur. Tapi tujuannya sama. Nah, target itu kayak gitu. Kayak janjian di suatu tempat, tapi titik berangkatnya beda. Tapi tau, bagus tuh. Yuk. Bahasa komputer ya sekarang ya. Oke, aku mau minum dulu. Silakan teman-teman. Yuk, 3 orang ya. Yang mau sharing silakan. Aku coba Amalia. Monggo, Mbak Titi. Ya, yang soal tadi ya, menyampaikan ekspektasi. Sebetulnya ini berkaitan sama admin, ini nggak sengaja ya menyampaikan ekspektasi itu. Jadi anakku tuh kan kuliah di manajemen. Terus pas aku mau bikin lowongan admin itu, aku diskusi sama dia gitu. Kerjaannya ini gitu. Terus menurut kamu gimana? Gajinya segini gini. Nah, asalnya tuh aku mau cari admin itu dari reseller. Jadi kan kita tuh udah interaksi udah lama kan. Terus aku udah tandain nih reseller-reseller yang amanah lah ya. Dalam tanda petiknya setelah sekian lama pergaulan kan kita tahu oh dia gampang urusan duit, gitu, males, oh dia bahasanya santun kayak gitu. Tapi ternyata dalam perjalanannya tuh orang-orang yang aku taksir itu tuh malah menunjukkan hal yang membuat aku gak jadi ngelamar dia gitu. Ada yang terus kemudian tadi ya uang gak ditransfer. Sebenarnya gini, aku tuh udah bikin sistem ya bahwa pembeli itu harus transfer dulu ke kamu transfer ke aku, baru aku kirim barang gitu. Sistemnya tuh begitu. Tapi kan kadang demi kecepatan itu orang-orang yang aku anggap amanah itu kalau dia pesan ya langsung aku layanin gitu. Taunya malah gitu duitnya nggak ditransfer ke aku. Kayak gitulah ya. Terus ada yang kemudian dia ngilang karena urusan keluarga. Makanya tadi kayak Mbak Kalia bilang keluarga dan rumah itu harus selesai dulu. Itu emang benar gitu. Nggak bakalan kita tuh bisa keluar kalau urusan di dalam tuh nggak beres gitu. Ya keluarnya juga nggak bakalan beres gitu. Nah, terus, yang mau aku ceritain ini, ternyata si orang yang aku ajak bercerita ini, ya karena udah sampai sekian lama tuh aku nggak dapat admin, aku tawarin lah dia, mau nggak kamu admin online gitu ya. Terus? Ternyata dari kita share ekspektasi itu, bisa dong kulihat dia itu kerja kan dari Juli, Agustus, September ya. Ternyata dia itu memenuhi ekspektasi aku gitu. Dan bahkan iya, aku juga nggak nyangka sih sebetulnya. Maksudnya itu anak sendiri loh. Dikaryakan. Tapi digaji nggak? Iya dibayar bayar. Bonus dikasih gitu ya. Pokoknya bagus. THR jangan lupa double. Ya kan habis lebaran. Terus? Ya tadi karena dari sharing ekspektasi itu ternyata ya masuk dia ketangkep sama dia. Bahkan dia bikin sistem yang memudahkan aku gitu. Yang tadinya aku nggak kepikir gitu, yang gimana nih orang tuh nanya harga yang terbaru tuh gimana gitu ya. Ada aku shoot situ di chat gitu. Ternyata dia punya bikin sistemnya, dia taruh tuh di deskripsi grup. Jadi orang tuh sekarang udah nggak nanya lagi harganya berapa, lihat gitu. Mantap. Dia gitu aku. Oh iya, ternyata emang ya tadi ya mungkin harus dibicarakan gitu. Dan itu juga ya yang kayak tenang menghadapi ini gitu. Aku tanyain ke reseller yang udah deket gitu. Aku masih merahasiakan siapa dia itu dari mereka. Nggak perlu juga saya tahu. Iya, aku cuma bilang panggil aja kakak, aku bilang gitu. Kakak Min gitu.
cewek, jangan digodain, aku bilangin. Ya kan soalnya resellernya ada yang bapak-bapak juga gitu. Oh. Jadi aku udah kasih ini di awal. Ya ternyata bisa gitu. Ya mungkin dari tadi ya mungkin dia mengambil kesimpulan dari ekspektasiku apa, sering aku ajak curhat soal ini. Itu. Ya alhamdulillah sih 3 bulan agak santai untuk urusan teknis, aku tinggal mikirin-mikirin yang urusan strategisnya. Gitu. Alhamdulillah, mantap. Selamat. Ya duitnya masih receh sih. Ya apa-apa. Kalau nggak ada receh itu Paman Gober itu dia berenang di atas recehan loh. Recehan dinar. Apa tuh? Tah, eta. Recehan koin emas kan dia tuh. Di gudangnya itu koin emasnya. So, Iya udah itu Mbak. matur nuwun Mbak Titi, matur nuwun. The best. Ya, jadi memang si ekspektasi ini salah satu saringan juga. Ketika ngelamar juga sama. Misalnya ini ada orang nih kita mau rekrutmen. Bagusnya di awal di flyernya juga dikatakan bahwa tugasnya akan ini sehingga dibutuhkan orang yang ini. Ekspektasinya seperti udah jelas gitu. Ekspektasi saya adalah Anda mengerjakan misalnya nih admin sosial media gitu ya. Ekspektasi saya adalah Anda menjaga IG saya dengan posting setiap hari, terus postingannya bagus, terus juga endorse misalnya, terus bikin apa gitu yang diposting, terus story-nya juga harus aktif. Nah itu kan akhirnya ekspektasi itu jadi job desk gitu, diterjemahkan jadi job desk. Kebayang ya maksudnya? Ekspektasi kan beda job desk dan target. Cuman dia lebih umum ketika kita pakai kata ekspektasi, dia lebih netral. Dia nggak terlalu menakutkan gitu. Kalau job desk tuh kayak, aduh serius banget ya job desk gue ini. Aduh targetnya ini ya. Padahal tuh sama. Kuncinya di situ. Nah, ketika ada yang kayak, ini dia kok nggak perform ya, gitu. Nah, nggak perform tuh menurut siapa? Menurut leader. Kenapa nggak perform? Karena dia nggak memenuhi ekspektasinya leader. Berarti ketika ada yang nggak perform, tugas siapa tuh yang mesti nanggung? Tugas leader kan? Kamu kenapa? Ekspektasi saya kan kamu bisa ini, dan ekspektasi itu disampaikan ya. Dia nggak hanya kita renungkan, pikirkan gitu-gitu. Dan orang nggak bisa baca pikiran orang lain ya. Mesti disampaikan. Seperti saya ini, kamu begini, kamu begitu. Nah, kamu bisa atau enggak? Oh, nggak bisa nih, saya bisanya ini, itu. Nah, makanya nanti ada kompromi, ada kesepakatan, negosiasi. Kan kemarin di modul berapa tuh ya, aku udah bahas juga untuk negosiasi tuh salah satu skill yang perlu dimiliki untuk leader juga seperti itu. Dia bisa nego dengan keadaannya. Mbak, aku tuh gini loh, Mbak, aku bisanya gini. Oh ya udah, boleh. Oke, kayak gitu paling ya, Mbak Titi. Iya Kak. Mbak Nufus, Mbak, kalau saya adminnya baru sebatas rekap keuangan orderan, saya produk dulu dan promo di FB sama bikin FO. Ya nggak apa-apa, boleh-boleh aja, terserah. Tergantung kebutuhan kita, kebutuhannya seperti itu ya silakan. Admin saya malah cuman follow up sama rekap aja kerjaannya. Karena dia ada kerjaan lain, mesti kerja kantoran, terus juga bukan orang sosial media, jadi ya agak-agak susah gitu kalau misalnya harus promo di FB gitu-gitu kan. Jadi dia cuman follow up sama rekap. Follow up, rekap. Dan itu saya oke dengan itu. Kalau buat orang lain, lo kok gitu sih? Kok kerjanya cuma itu aja? Ya apa-apa, orang aku butuhnya yang itu. Gitu ya. Jadi
Jadi kita nggak bisa meng-compare job desk orang, job desk admin nih misalnya, admin, job desk saya ini kok job desk kamu itu sih, adminnya yang apa-apa. Biasa kan berbeda itu it's okay gitu. Biasa-biasa aja. Tergantung kebutuhan. Teh Mima mau menyampaikan yuk. Oh iya Teh, boleh. Boleh dong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suaranya kedengeran ya Teh? Kedengeran. Alhamdulillah. Sip. Alhamdulillah. Suara doang nggak apa-apa kan ya? Boleh. Alhamdulillah. Untuk area sendiri dengan mindset infinite mindset mengembangkan bahwa ada sisi spiritual yang kami berikan ke karyawan gitu Teh. Jadi kita juga sharing kesatuan paham gitu ya, dan ekspektasi bahwa bisnis ini tuh mau dibawa kemana, kita mau ngapain aja, dan tujuannya tuh apa, mereka udah sama-sama tahu dan sama-sama tahu tujuan akhir kita di mana gitu. Kalau misalkan untuk value-nya sendiri emang penting banget bukan di sharing kan sih, ditanamkan sejak awal gitu ya. Tim mengetahui value kita di mana. Jadi meskipun kita nggak ada atau kita udah nggak ada, bisnis itu tetap berjalan dengan value kita di sana gitu. Kalau misalkan kita mentransfer value sama infinite mindset-nya tuh, mereka aja udah paham. Contohnya gini deh, kalau misalkan saya ngasih value ke mereka bahwa saya mungkin ada hari-hari di mana saya nggak ada di sini, tapi Allah yang lihat kalian ya, kalau dibarengi sama dimensi spiritual, biasanya sih alhamdulillah sampai saat ini nggak ada yang macem-macem dan neko-neko gitu sih Teh. Kalau misalkan dibarengi sama sisi spiritualnya. Jadi untuk budaya nyamannya tuh karena kita yang awali, lalu value-value perusahaannya kita sampaikan, bukan hanya tertulis ya, kita bangun sehari-hari, kulturnya kita bukan cuma leader yang bicara untuk tim gini, tapi kita yang duluan gitu. Jadi kalau misalkan ada apa-apa, yang tadi tuh apa sih namanya, target itu kesepakatan. Alhamdulillah aku udah bukan melakukan sih. Jadi 2 minggu lalu itu, karena setelah ikut workshop juga ada insight kalau misalkan bagaimana caranya kita membangun kultur di perusahaan. Jadi mereka itu happy dulu, baru ide-idenya keluar gitu. Nah, jadi kalau misalkan untuk sekarang di area sendiri, alhamdulillah kita bangun para karyawan itu ya nggak dibuat tertekan sama target yang istilahnya itu kayak romusa gitu. Menguntungkan cuma buat perusahaan aja, tapi ada nilai untuk diri sendiri, keluarganya juga, dan untuk kepentingan semuanya. Jadi itu sih intinya, karyawan tahu visi misi perusahaan apa, mau dibawa kemana, dan ya akhir tujuannya tuh apa. Jadi mereka tahu apa aja yang harus kita lakukan bareng-bareng. Gitu Teh. Alhamdulillah. Makasih Teh Mima Ya. atas sharingnya. Jadi memang
Itu ya yang aku tangkap, bahwa memberi contoh dulu ya, leader itu memberi contoh. Ya, Aku kemarin sempat baca, kaki itu lebih cepat dibanding mulut. Jadi kita tuh sebaiknya melakukan dulu, baru menasehati untuk melakukan hal tersebut. Jadi memberi contoh. Kan salah satu mindset di kelas ini adalah kita semua peniru. Maka untuk menyuruh orang, dalam tanda kutip ya, menyuruh orang itu adalah dengan memberinya contoh. Itu sih yang aku dapat insight dari Teh Mima tadi. Bahwa memang happy dulu, betul. Orang tuh mesti happy supaya ide-idenya keluar, dia nggak ini ya, nggak takut idenya dicuri, itu segala macam. iya. Karena dia ada, itu tadi yang aku sampaikan, bahwa ada circle of trust dan circle of safety. Mereka merasa nyaman, merasa sudah percaya, merasa sudah dianggap keluarga, itu bagian dari keluarga ya. Kohana mah merek pisau ya. Apa sih? Family itu? Family yang bahasa Hawaii itu. Family itu means no one left behind, kan? Tidak ada yang ditinggalkan. Jadi mereka merasa seperti itu. Circle of safety dan circle of trust. Karena ketika orang sudah merasa sebagai inilah rumahku, rumah keduaku, mereka akan mengeluarkan blood, sweat, and tears istilahnya. Darah, tangis, dan darah, keringat, dan tangis. Kohana, ya benar Mbak Sinda. Kohana kan merek ya. Mohon maaf nih ibu-ibu. Ohana, sip. Nuhun Mbak Sinda. Ohana means family. Kalau Kohana itu pisau dari keramik. Baik, yang aku jadi ingat adalah value tentang keluarga tadi tuh, yang Teh Mima sampaikan. Jadi, ketika aku kerja di klinik, atau misalnya, ya aku ingat tuh, karyawan tuh sakit kan. Karyawan sakit tuh dia punya dapat potongan lah. Dia bisa dapat obat lebih murah karena ada diskon karyawan. Terus juga keluarganya juga bisa berobat di situ dan dimudahkan gitu. Sehingga ada suatu hari aku nanya kan si karyawan itu, kamu kan gajinya segini kok mau sih gini. Iya Bu, soalnya kalau di sini tuh kalau obat saya bisa nyicil. Kalau tempat yang lain saya nggak bisa nyicil. Terus kalau orang tua saya sakit di sini tuh dimudahkan untuk pengobatannya segala macam karena saya karyawan sini. Kayak gitu tuh. Itu value juga loh. Bagaimana dengan orang sekolah di situ, kerja di situ, keluarganya dapat hak-hak lah, dapat hak-hak khusus sebagai keluarga karyawan. Atau misalnya yang sekolah, guru gitu ya. Guru, kalau misalnya anak guru dapat potongan SPP, atau misalnya dia bisa nyicil uang bangunan atau apa, kayak gitu. Jadi yang atau misalnya yang di daycare tuh ada yang anaknya free gitu. Jadi anaknya itu, misalnya dia punya anak bayi, maka anaknya dia itu nggak bayar, atau cuma bayar setengahnya atau berapa gitu, karena dia kerja di daycare. Jadi benar-benar value itu tidak hanya sekedar memudahkan yang bekerja, tapi bagaimana memudahkan keluarga yang bekerja. Yang aku tadi bilang tuh emang diikatnya tuh dengan hati. Jadi ikatnya bukan dengan materi aja ya. Maksudnya materi dia juga termasuk di situ. Kayak gini deh, misalnya bonus. Mungkin nggak orang keluar setelah dia dapat bonus? Mungkin. Mungkin nggak orang kerja hanya untuk supaya dapat bonus? Mungkin. Tapi kalau misalnya dia diikat dengan hati, dia punya just cause, punya value yang sama, punya tujuan yang sama bareng-bareng, yang tadi aku bilang kayak janjian di Plaza Dieng, ya dia kalau belum nyampe Plaza Dieng, ya dia nggak akan belok. Nggak akan belok ke Malang Plaza, misalnya. Malang Plaza itu salah satu plaza juga di Malang. Atau ke Mitra, gitu. Tiba-tiba dia nyelempang ke Mitra, gitu kan, enggak. Karena janjiannya ya di Plaza Dieng. Dan zaman dulu kan susah ya,
ngontak orang, nggak kayak sekarang tuh, sorry ya aku telat gini gitu kan. Kalau zaman dulu kan enggak. Oh, mitranya udah nggak ada ya. Kasiannya si mitra. Mungkin dia jadi rekan atau partner. Udah nggak jadi mitra lagi. Atau jadi owner. Ya, jadi kalau zaman dulu tuh justru orang lebih strict dan lebih menghargai janjian karena ya efeknya tuh akan banyak sekali. Misalnya janjian jam 2 ternyata nggak datang gitu kan, dia nungguin terus itu. Nanti kalau misalnya dia pergi, orangnya datang gitu kan. Kalau sekarang karena dengan ada teknologi, jadinya kayak, udahlah gampang, ntar tinggal ngomong aja. Kayak gitu ya, jadi mengikatnya dengan hati. Nah, mengikat dengan hati itu bisa jadi dengan, kayak tadi, kalau orang yang value-nya sama, ada beberapa orang yang kerjanya tuh gajinya dikit, tapi kok dia nyaman ya di situ. Dia bisa optimal ya kerjanya di situ. Ya, kenyamanan itu yang tugas dari leader. Circle of safety dan circle of trust itu akan menunjukkan kenyamanan dan juga budaya yang nyaman dan membangun tadi itu. Kayak gitu sih aku. Menurutku ya. Nah, kalau misalnya hanya diikat dengan materi, itu biasanya nggak tahan lama. Setelah dia dapat bonus bisa ngacir dia, karena sebenarnya dia nggak nyaman di situ. Gitu. Secara hati dia nggak nyaman. Atau ada yang nawarin dia lebih gede gajinya. Dibajak gitu kan. Kena headhunter gitu kan, dibajak ke tempat lain, gaji lebih gede. Kayak gitu. Itu kalau diikatnya dengan materi. Kalau diikatnya dengan hati, bisa jadi dia itu loh, belajar dari apa sih, abdi dalam ya, yang suka yang di keraton-keraton tuh, keraton Jogja, keraton Solo, itu kan abdi dalam itu gajinya nggak banyak ya. Ini cuman berapa gitu, dikit banget ya, 10.000 rupiah atau berapa gitu loh. Aku dulu sempat baca sekilas. Tapi kok mereka mau ya? Ayo, karena mereka udah terikat hatinya dengan kerajaan, dengan keluarga, dengan kesultanan itu. Terikat hatinya dengan pengabdian ke situ, bahwa menurut dia pengabdian itu udah top banget, itu udah nggak ada profesi yang lebih tinggi dibanding mengabdi ke sultan misalnya. Itu udah pakai hati, udah nggak bisa dilihat ini lagi. Bukan nominal lagi gitu yang mereka pentingkan, tapi udah ke hati dan value kenyamanan. Ya kayak gitu. Yuk, satu orang lagi yang berbagi sebelum kita akhiri pertemuan kali ini. Siapa yang mau, silakan. Yuk, aku tunggu. Satu orang lagi. Terus kok hening? Halo? Ini pada kemana? Tertidur jangan-jangan. Ayo Mbak Ari. Silakan. Loh, kok hilang lagi? Siapa nih? Coba ngomong, Cek Gu. Oh, sip Mbak Ami, monggo. Ditunggu kok nggak ada yang ngomong ini. Ya, iya makanya, jangan menyia-nyiakan kesempatan. Tampil di live voice. Waduh. Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Malam ini alhamdulillah ya, banyak banget yang didapat, Cikgu. Ini sudah bikin coret-coretan gitu kan. Mungkin kemarin yang di modul kelima itu saya sempat cerita bahwa memang kemarin terjebak di teknis ya. Saya menargetkan diri saya sendiri dan admin dengan angka sekian, tapi
ternyata saya lupa gitu kan untuk mencapai itu tuh memang apa ya banyak yang harus dilakukan gitu. Sampai-sampai saya tuh kemarin itu bingung gitu sampai ngejar angkanya. Jadi apa yang harus leader lakukan, apa yang harus admin lakukan, apa yang harus tim lakukan. Nah, itu tuh tiba-tiba tuh campur aduk gitu, Cikgu gitu. Padahal sebelum-belumnya dengan misalnya kalau di sebelum masuk Agustus itu kan memang saya menargetkan tidak sebesar itu gitu. Saya masih menargetkan di bawah itu gitu. Nah, saya bisa menikmati apa ya pola lah sistem gitu yang saya buat walaupun belum canggih tetapi itu sangat memudahkan kerja saya gitu Cikgu. Saya tidak merasa kerepotan gitu kan. Ibaratnya saya nggak ada aja semuanya itu masih bisa jalan gitu. Tetapi ketika mulai Agustus dan apa namanya puncaknya itu di September, saya langsung oh ini bisa nih saya untuk capai segini gitu kan. Nah, cuma kan saya ngelihatnya hanya dari angka gitu, Cikgu. Kemarin segini berturut-turut sekian bulan, 6 bulan, anteng segini. Oke, berarti saya naikkan segini. Nah, namun Sorry, kemarin naiknya berapa persen itu? 40-an, Cikgu. 40%? Iya. Oh, ngawur. Iya, sebenarnya bertahap sih, Cikgu. Saya naikkan 20% loh kok. Dinaikkan 20% kok malah bisa naik 30% gitu loh, Cikgu. Misalnya saya dapat 60 nih. Kok bisa dapat saya targetkan untuk besok 80 misalnya. Loh, kok saya targetkan 80 kok bisa 90, 95, 90, 95 gitu. Itu selama 3 bulan, Cikgu. Terus September itu langsung saya genjot 100 kayak gitu misalnya. Nah, cuman saya lupa gitu kan. Mungkin waktu 3 bulan kemarin apa mungkin market lagi oke-okenya atau gimana sehingga bukan karena apa ya sistem saya yang mateng terus dapat tapi mungkin bisa juga karena keberuntungan. Iya. Momentumnya dapat. Iya, makanya Masya Allah, Cikgu gitu. Jadi ketika September saya patok jeret, Agustus tuh kecapai, Cikgu. Angka yang saya angka yang nggak saya targetkan tuh malah tercapai. Terus September ini oke, berarti ini bisa nih saya jadikan standar gitu pencapaian di Agustus kemarin gitu. Nah, ternyata setelah semuanya udah udah kesini nih gitu. Nah, ternyata pada oleng semua gitu, Cikgu. Makanya Masya Allah di sini saya dapat banget insight-nya ya bahwa memang target itu harus kesepakatan gitu kan. Mungkin saya sudah saya berkata pada diri saya ini loh targetnya, tetapi saya lupa bertanya kepada tim saya, apakah tim saya sudah siap gitu kan untuk target itu? Apakah yang harus dilakukan saya, dilakukan tim saya? Nah, makanya di situ oh Masya Allah hari ini oke deh, ini jawaban kenapa saya kok oleng kemarin gitu. Nah, makanya ini saya terima kasih sekali sama Cikgu ya. Mudah-mudahan habis ini nanti saya dapat semangat lagi. Saya tahu apa yang harus saya bedah, harus mulai lagi dari mana. Itu jadi insya Allah coret-coretan ini sangat membantu saya untuk kedepannya lagi gitu. Jadi jangan sampai kalau pesan buat saya sendiri sih jangan sampai menciptakan target yang kita sendiri belum tahu gimana mencapainya gitu. Jalannya apa, terus alatnya apa untuk ke situ gitu. Jadi ya sama saja mau melangkah mau menyeberangi kali kita mau melangkah itu apa namanya Cikgu? Kalau nggak biasa melangkah 2 meter terus tiba-tiba kita loncat ya pasti jatuh gitu kan. Nah, makanya ya bismillah Cikgu. Baik, saya terima kasih insyaallah ini bisa jadi koreksi saya gitu. Itu aja Cikgu. Terima kasih. Sama-sama, alhamdulillah rabbil alamin. Itu semua memang Allah yang ini ya, yang membimbing mudah-mudahan. Makanya kenapa kita doa dulu di awal ya. Karena yang baik itu pasti dari Allah dan yang salah itu pasti dari saya. Ada satu scene ya, satu scene di komik Fuboy. Jadi ceritanya si Chinmi ini dia disuruh menyeberangi sungai lebarnya 2 meter. 2 meter tuh. Terus sama gurunya disuruh, coba Chinmi kau lewat kolong pati.
sungai itu. Itu gampang. Tas dia langsung loncat. Terus dibawalah ke pinggiran jurang sama gurunya. Pinggiran jurang ya. Terus dia suruh lompat lagi. Cinmi, coba kau lompatin itu, jurang itu. Oh, nggak berani saya, guru. Loh, kenapa? Ya, nggak berani saya. Loh, kan tadi kamu udah berani lompatin sungai. Iya. Ini sama lebarnya dengan lebar sungai yang kamu lompati tadi. Oh, tapi beda, dia bilang. Kalau sungai, kalau jatuh, aku tinggal kecipak-kecipok gitu. Aku bisa berenang di situ. Ini jurang. Kalau aku lompatnya gagal, aku mati lah udah. Masuk ke jurang. Jadi kayak ada dua jurang gitu, let's dia lompat gitu. Ini jurang, kalau ini aku gagal, aku udah mati lah sudah aku ini. Terus kata gurunya, Cinmi, ini lebarnya sama. Ini lebarnya sama. Jadi kalau misalnya kamu bisa lompatin itu sungai, berarti kamu bisa ngelempatin ini jurang. Akhirnya dia maju mundur gitu kan. Apakah dia awalnya dia mau, jadi kayak dia mau lari terus berhenti, lari berhenti. Jadi dia menguatkan hati dulu dan tekad bahwa oke, ini tuh sama lebarnya, sampai akhirnya dia melompati jurang tersebut dan berhasil. Itu ketika dia latihan di hutan ya, itu awal-awal Cinmi, awal-awal banget. Kayak gitulah. Jadi ketika kita melihat target, bisa jadi angkanya sama, tapi yang angka pertama itu misalnya, kayak tadi misalnya target 60 juta. Ibarat kan dia tuh lompatin sungai, dia nggak ada resiko gitu. Bisa dibilang resikonya kecil. Jadi dia pede aja tuh langsung lompat jadi 70 gitu, nyampe ke 70. Dan bisa jadi itu karena ya itu tadi momentumnya bagus, pasar lagi oke, segala macam, orang lagi banyak belanja. Tapi ketika dikasih target yang sama, belum tentu sama pencapaiannya. Karena apa? Karena banyak faktor. Bisa jadi dia lagi nggak enak, lagi takut misalnya. Terus dia karena ngelihat jurangnya itu serem. Terus karena dia nggak pede atau apa segala macam, angkanya, tapi beda bagaimana dia meresponnya. Sama kayak tadi kita kebahasan di awal ya. Ketika ada kejadian, kemudian direspon, maka output-nya akan berbeda. Yang respon A akan menghasilkan output yang seperti apa, dan respon B akan menghasilkan output seperti apa. Maka tugas leader adalah membedah kemarin berhasilnya kayak gimana sih, polanya seperti apa sih. Oh iya, kemarin itu aku posting sekian. Terus habis itu aku pakai kata-kata kayak gini. Aku pakai ini. Timku juga ini. Produknya yang dijual gini. Nanti akan akan muncul sebuah intuisi bahwa oh, ini biasanya kayak gini nih, ini kayak gini nih, ya kayak gitu. Karena dari mengamati pola dan evaluasi tadi itu. Kalau nggak terbiasa dengan evaluasi, biasanya agak susah. Suruh mengulang lagi agak susah gitu. Makanya mesti terbiasa dengan evaluasi, terbiasa dengan feedback, karena itu ya biasa-biasa aja sebenarnya. Itu bukan kayak panas gitu. Menentukan kelulusan. Karena game ini nggak ada akhirnya. Dan kita mau main atau enggak itu terserah kita. Kalau kita mau main ya ada aturannya dan ada caranya. Kalau nggak mau main ya udah nggak apa-apa. Nggak ada yang paksa. Oke, gitu ya untuk pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan yang sebentar ini cukup dan bisa jadi tambahan dari yang sudah 5 modul yang sudah kita lewatin. Adapun kebaikan semua datang dari Allah, dan kalau kesalahan itu pasti datangnya dari saya. Kita tutup dengan bacaan istighfar, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yo, selamat weekend. Nuhun Mbak Lia. Yo, Thank sami-sami. you, Kak Ibu. Yo. Sami-sami.